Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi video yang viral orang yang membuang sesajen. Yang pertama, di dalam Islam itu bagaimana hukum sesajen? Sesajen itu adalah makanan atau sesuatu yang diletakkan di tempat-tempat tertentu dengan tujuan tertentu dan diberikan kepada tertentu pula. Ya, perlu kita lihat tujuannya untuk apa atau untuk siapa. Kalau untuk selain Allah, maka jelas itu syirik. Tumbal misalnya, menyembelih sesuatu untuk selain Allah, maka kemudian itu dihukumi dengan syirik. Tapi kalau itu untuk Allah tapi caranya salah, letakkan tempat-tempat tertentu misalnya, diberikan kepada jin, diberikan kepada binatang dan sebagainya, ya itu hukumnya tidak sampai syirik, tapi haram, tetap dilarang juga oleh agama. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan akidah, tapi itu berkaitan dengan caranya saja yang salah. Mempersembahkan sesuatu untuk Allah tapi caranya salah. Dan itu termasuk innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Termasuk orang-orang yang membadzirkan makanan, dan orang-orang yang membadzirkan makanan itu termasuk saudara-saudara setan. Dilarang juga oleh agama. Kemudian, apakah benar ketika memberikan sesajen itu untuk jin, untuk penunggu tempat ini, untuk penunggu gunung, untuk penunggu lautan dan sebagainya? Kita lihat dalam Islam itu makanan jin itu apa? Dalam beberapa hadis disebutkan Rasulullah melarang kita untuk beristinja, untuk bersuci dengan menggunakan kotoran binatang. Dilarang dengan menggunakan tulang binatang. Ketika ini Rasulullah langsung menyebutkan apa alasannya. Tidak lain karena itu merupakan makanan bagi bangsa jin, bagi saudara-saudara kita bangsa jin. Maka kita dilarang membuang atau membersihkan kotoran kita dengan menggunakannya. Jadi makanan bangsa jin itu kotoran sekaligus tulang. Ada pula makanan lain berupa darah. Dan juga ada makanan yang dimakan dengan tidak mengucapkan basmalah. Jadi ketika ada orang makan tanpa mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, maka makanan itu diikuti oleh setan. Setan ikut makan. Kemudian bagaimana orang yang memberikan sesajen itu? Ya, kalau dia tujuannya untuk memberikannya pada Allah, sebenarnya di dalam Islam itu tidak perlu. Kalau ada musibah, gunung meletus, ada tsunami, ada gempa bumi, ada banjir dan sebagainya, ada longsor, itu di dalam Islam sudah dianjurkan amalan yang bisa menolak bahaya itu, menolak bala itu. Apa? Sedekah. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Bagaimana caranya? Diberikan kepada tetangga kita, diberikan kepada saudara-saudara kita, diberikan kepada teman-teman kita, bukan disajikan di tempat yang kemudian kita tinggalkan. Bukan itu untuk jin. Maka kemudian kita ketika sudah tahu makanan jin seperti apa, maka kalau ada sesajen diberikan kepada jin penunggu tempat ini atau tempat itu, berarti itu orang sedang bekerja sama dengan bangsa jin. Dan itu mahar. Jadi kalau ada orang memberikan sesuatu untuk pohon ini dan itu atas bisikan jin, maka manusia itu telah takluk kepada jin. Dan dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sudah ada sebenarnya orang bangsa manusia yang minta pertolongan, minta perlindungan kepada bangsa jin. Apa dampaknya? Fazaduhum rahaqa. Maka kemudian bertambah mereka itu bertambah gelisah, bertambah kacau, bertambah dosa-dosanya. Fazaduhum, bertambah kemaksiatannya. Jadi kalau ada sesajen, kita mau ngasih makan binatang, itu tidak seperti itu caranya. Atau ngasih makan jin, tidak seperti itu caranya. Kita sembelih binatang dengan mengucapkan atau membaca basmalah, kemudian kita makan dagingnya dan tulangnya itu ya kita buang, dan itu sama dengan ngasih makan jin.
Kalau yang berupa sesajen itu berarti ada kontrak antara manusia dengan jin. Kemudian bagaimana dengan memakan makanan dari yang terbuat dari sesajen, yang untuk sesajen itu? Selama makanan itu boleh dimakan, apa-apa. Tapi kalau itu berupa bangkai, bagaimana berupa bangkai? Kalau ada orang menyembelih binatang, tujuannya untuk tumbal, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukum dari binatang itu maitah, bangkai. Tidak boleh, haram. Dan menyembelihnya juga kesyirikan. Jelas dalam Quran itu innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya yang diharamkan untuk kalian itu adalah maitah, bangkai, wad-dam, dan darah, wa lahmal khinziri, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu haram. Itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau berupa makanan, berupa nasi misalnya, berupa pisang misalnya, berupa kelapa misalnya, atau binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah, itu boleh dimanfaatkan. Apa dalilnya? Dulu Rasulullah SAW pernah dengan para sahabat ketika menghancurkan berhala-berhala di dekat Ka'bah itu, ada kotak perbendaharaan khusus di patung Lata. Itu kemudian oleh Rasulullah diambil kemudian benda-benda itu diberikan kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi untuk membayar hutangnya. Itu membayar hutangnya. Berarti oleh Rasulullah itu diperbolehkan untuk diambil. Jadi boleh dimakan. Lagi pula makanan yang ada di sesajen itu sudah dibiarkan, sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan itu sudah menjadi milik siapa saja yang menemukannya. Boleh diambil, boleh dimakan. Dengan syarat itu tadi, tidak boleh ada hal-hal yang dilarang dalam sesajen itu. Kemudian bagaimana dengan yang menendang? Ya, walaupun kita melihat kesyirikan, tidak otomatis kita punya hak untuk langsung melabraknya. Itu ada orang-orang khusus yang, misalnya kita mau menghilangkan kesyirikan sesajen seperti itu, ya kita dakwah. Ud'u ila sabili rabbika. Dengan cara apa? Dengan cara bil mau'izah. Dengan cara bil hikmah. Dengan cara wajadilhum billati hi ahsan. Boleh dong, boleh dengan dialog. Jangan langsung melabrak seperti itu. Karena Rasulullah pun di masanya ketika di Makkah itu sering melihat perzinahan, sering melihat hal-hal yang dilarang oleh agama, melihat kesyirikan, tapi Rasulullah tidak melabrak. Kenapa? Ada caranya. Ada caranya. Dengan cara itu. Karena kalau dengan cara yang frontal seperti itu, kita justru akan merusak nama Islam. Jadi itu tentang hukum sesajen dan bagaimana cara menghadapinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.